Setelah memulai musim dengan meyakinkan, akhir-akhir ini Aston Martin secara perlahan mulai mengalami penurunan performa. Aston Martin sempat jalani masa-masa indah dengan meraih 6 kali podium dalam 8 balapan pertama mereka di musim 2023. Raihan tersebut membuat mereka sempat diberi status sebagai pesaing terdekat Red Bull dan jadi tim yang paling berpotensi untuk mencuri kemenangan jika Verstappen atau Perez ketiba nasib sial. Namun sekarang, sudah 2 race secara beruntun, Fernando Alonso harus absen dari podium. Dan Aston Martin bukan cuma sekedar absen dari podium saja, tapi performa mereka juga anjlok di GP Austria dan GP Inggris. Di Austria, Alonso sejatinya cuma finish di posisi ke-6, sebelum kemudian ia terbantu dengan penalti track limit dan naik ke posisi ke-5. Aston Martin harus rela diasapi oleh McLaren dan Ferrari, yang di balapan-balapan sebelumnya bisa mereka kalahkan. Sementara di GP Inggris, performa mereka semakin anjlok, dengan Alonso yang cuma bisa start dari posisi ke-9. Saat balapan, kecepatan Alonso bisa dibilang cukup berantakan, karena dia tidak bisa mengejar Ferrari serta Mercedes, dan harus bertahan selama stint pertama dari kejaran Pierre Gasly. Pembalap Spanyol ini beruntung dengan timing safety car yang tepat, dan membantunya untuk finish di posisi ke-7. Performa Lance Stroll yang masih tidak konsisten juga sama sekali tidak membantu kondisi Aston Martin. Anjloknya performa mereka membuat Aston Martin semakin tertinggal dari Mercedes di posisi ketiga konstruktor dengan gap 22 poin. Harapan publik kepada Aston Martin sejatinya cukup tinggi mengingat penampilannya yang apik di awal musim. Apalagi Fernando Alonso pernah berjanji di GP Spanyol jika balapan itu akan jadi race terakhir di mana ia tidak ada di podium. Tetapi faktanya dia harus menerima realita jika Aston Martin masih berada di fase transisi dari tim papan tengah menuju tim papan atas, yang mana akan memakan waktu lama dan target yang berorientasi jangka panjang. Penurunan performa yang dialami Aston Martin ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling terlihat jelas adalah faktor sirkuit yang tidak mendukung karakteristik mobil EMA23 dan membuat mereka kalah cepat dari rival-rivalnya. Sejauh ini terdapat 4 balapan di mana Aston Martin flop dan gagal podium, yaitu di Azerbaijan, Spanyol, Austria, dan Inggris. Keempat trek tersebut memberikan indikasi kuat mengenai apa saja kelemahan yang dimiliki oleh mobil EMA23. Pertama adalah Aston Martin tidak begitu kompetitif di sirkuit yang punya tikungan cepat dan flowing. Secara overall, kecepatan mereka masih kalah dari Mercedes, Ferrari, dan bahkan McLaren. Meski Aston Martin punya downforce belakang yang bagus, tapi ketika dipacu di tikungan cepat dengan beban tekanan yang maksimal, floor di mobil mereka belum bisa menciptakan separasi airflow yang bagus dan membuat keseimbangannya kurang bagus. Hal itu juga mengakibatkan mobil EMA23 kurang begitu lincah saat diajak meliuk-liuk di tikungan cepat yang membutuhkan perubahan arah yang cekatan. Performa mereka di Catalunya dan Inggris membuktikan kelemahan Aston Martin tersebut, di mana tim ini kehilangan sentuhan di tikungan cepat. Lalu kedua adalah Aston Martin masih memiliki level drag yang cukup besar di mobilnya. Meski tidak sebesar McLaren, namun top speed mereka masih jauh ketimbang tim-tim seperti Ferrari ataupun pabrikan Mercedes setelah mereka ganti sidepod. Ini menyebabkan Aston kesulitan mengimbangi pace dari rival-rivalnya di GP Azerbaijan dan Austria, di mana kedua sirkuit itu memiliki lurusan yang panjang. Apalagi di Baku dan Austria sama-sama merupakan sprint weekend, membuat tim tidak bisa memaksimalkan settingan mobil untuk mengoptimalkan performa dari mobil mereka seperti biasanya. Terutama di GP Austria, Aston Martin yang baru saja mengeluarkan update di GP Kanada sangat memerlukan data yang banyak untuk bisa memahami bagaimana spek baru mobilnya bekerja. Karena kekurangan data, mereka tidak bisa bermain-main dengan setup mobil yang berujung pada performa mobilnya yang tidak keluar. Satu faktor lagi yang tidak boleh dilupakan Aston Martin mengenai penurunan performa belakangan ini adalah tim-tim lain yang mulai mengalahkan development mobil mereka, terutama sejak GP Spanyol. Tahun ini saja, Aston Martin hanya meluncurkan 1 kali update besar, yaitu di GP Kanada. Selain itu, mereka hanya mengeluarkan update yang bersifat minor dan spesifik untuk menyesuaikan sirkuit saja. Bandingkan dengan Mercedes, Ferrari, atau bahkan McLaren yang sudah jor-joran dengan setidaknya sudah 2 kali meluncurkan update besar semenjak seri Eropa dimulai. Jika melihat development yang cepat dan intens dari tim rivalnya, maka penurunan performa Aston Martin ini bisa dibilang cukup lumrah. Lumrah karena Aston Martin sendiri cukup santai dan sudah memprediksinya dari jauh-jauh hari. Bahkan meskipun standar ekspektasi yang ada di tim sekarang jauh lebih tinggi dengan prestasi yang diraih di awal musim,
Itu tidak membuat Aston Martin panik ataupun terburu-buru dalam menyikapi performanya yang anjlok. Tim prinsipal mereka, yaitu Mike Krack, sejauh ini masih bersikap tenang dan kalem dalam mengurus tim, meski punya beban yang cukup besar di pundaknya. Pendekatan Mike Krack yang realistis dan pelan tapi pasti, menjadikan atmosfer di dalam tim jadi cukup kondusif, serta tidak merasa terkejar dengan target yang kompetitif. Ia mengatakan jika tidak semua balapan, mereka harus bisa naik podium. Ada masanya di mana tim akan mengalami masa-masa paceklik dan penurunan performa seperti yang dijalani saat ini. Manajemen ekspektasi yang ia terapkan di Aston Martin diharapkan bisa membuat tim jadi lebih fokus untuk menyelesaikan masalah fundamental di mobil EMR23 dan memaksimalkan semua hal di luar faktor mobil seperti pit stop, strategi, restart, dan cara eksekusi supaya bisa menutupi kelemahan mereka. Apalagi jika melihat performa tim-tim posisi kedua di bawah Red Bull yang naik turun dan sangat tergantung dengan kondisi sirkuit, membuat Aston Martin lebih santai dan tidak menilai situasi mereka dengan cepat. Mereka sadar jika orientasi tim adalah target jangka panjang untuk membawa Aston Martin berkompetisi secara reguler di papan atas pada 2025 dan seterusnya. Fernando Alonso juga cenderung santai dengan performa Aston Martin yang ngedrop di 2 balapan terakhir. Ia bisa rileks karena sadar jika kecepatan mobil EMR23 sudah melebihi ekspektasi yang ia harapkan dari Aston Martin. Alonso ingin timnya lebih pragmatis dan tidak termakan oleh ambisi serta hype tinggi yang ditimbulkan oleh rentetan podium yang ia raih di awal musim. Ya, walaupun sebenarnya omongan Alonso ini agak berlawanan dengan komentarnya yang selalu sangat percaya diri dan sesumbar dengan prestasi yang diraih oleh timnya. Seperti janjinya jika GP Spanyol yang harusnya jadi balapan terakhir Aston Martin tanpa podium musim ini yang gagal ia wujudkan. GP Hongaria juga kembali jadi pembuktian apakah ucapan Alonso akan benar kejadian lagi atau tidak. Alonso sebelumnya pernah mengatakan jika sirkuit Monaco lalu Hongaria dan Singapura akan jadi trek yang mendukung karakter mobil EMR23 dan jadi kesempatan terbesar mereka untuk menang. Karakteristik sirkuit Hungaroring yang bagaikan Monaco tanpa tembok dengan tikungan lambat dan medium di atas kertas seharusnya bisa menguntungkan Aston Martin. Untuk kualifikasi, Alonso punya peluang yang bagus, mengingat di Monaco ia hampir saja mengalahkan Max Verstappen. Namun ketika balapan, sekali lagi RB19 masih cukup superior dan akan sulit untuk dikalahkan. Apalagi Red Bull berencana keluarkan update di Hungaria. Sementara Aston Martin sendiri masih belum jelas apakah mereka akan luncurkan update terbaru lagi untuk EMR23 atau tidak. Meski sirkuit Hungaria cukup cocok dengan mobilnya, tapi dengan performa negatif di 2 balapan terakhir dan development tim lain yang kencang-kencang, maka sebaiknya jangan berharap terlalu tinggi akhir pekan ini. Hungaria akan jadi tes sebenarnya bagi Aston Martin. Apakah mereka bisa mempertahankan performa positifnya di awal musim, atau malah semakin tertinggal dari lawan-lawannya? Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.